Cek, cek, cek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama berbahagia, Ibu Bapak sekalian rahimakumullah. Pada satu waktu seorang sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Abdullah, kalau tidak salah, radhiyallahu anhu, atau sahabat Nabi yang lain, bertemu dengan Nabi lalu meminta agar dinasihati. Kata sang sahabat, ya Rasulullah, ausini, nasihati diriku ya Rasulullah. Nabi memandang kepadanya, lalu Nabi bilang, sampaikan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahilah terus lidahmu dengan berzikir kepada Allah. Jaga zikirmu, kata Nabi kepada sang sahabat. Hadirin hadirat sekalian, kita bisa bayangkan seorang sahabat Nabi sengaja menemui Nabi untuk diberi nasihat. Tentu ia berharap nasihat itu menjadi yang terbaik dalam hidupnya, dalam dirinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika menyampaikan itu tentu memilih yang paling baik. Mengapa? Kita bisa dapati dalam banyak riwayat hadis bahwa orang yang dinasihati oleh Nabi secara khusus itu dengan nasihat yang berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi nasihati seseorang yang datang ketemu beliau dan minta nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat Nabi yang lain datang, lalu Nabi bilang, berupayalah untuk istiqamah dalam hidupmu. Jadi orang datang ketemu Nabi, bukan satu dua orang, minta nasihat, lalu Nabi pilihkan yang terbaik untuk orang itu. Ya, meskipun menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat ini, Nabi beri nasihat itu. Jaga zikirmu. Terus jaga lidahmu agar senantiasa basah dengan zikir. Basah dengan zikir maksudnya ya mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Sebab kalau lidah bergerak ya tentu tidak basah, pasti akan kering. Tapi yang dimaksud adalah lafaz zikirnya tidak pernah berhenti. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa salah satu jenis doa yang dianjurkan untuk dilakukan itu adalah yang berisi puja-puji hanya kepada Allah dan tanpa permintaan. Itulah yang disebut sebagai zikir. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti dua. Yang pertama adalah ingat kepada Allah. Yang kedua adalah menyebut nama Allah dengan lafaz. Melafazkan, ya. Melafaz artinya menyebut nama Allah. Sebab zikir itu memang mencakup dua itu, mengingat dan menyebut.
Apakah orang yang mengingat harus menyebut nama Allah? Tidak juga. Orang bisa mengingat kepada Allah lalu akhirnya tidak melafazkan atau tidak berlafaz zikir. Dan juga ada orang yang, atau itu juga bisa, menyebut nama Allah tapi ingatannya atau perhatiannya tidak di situ. Ia hanya melafazkan ucapan dan kalimat-kalimat zikrullah, tetapi fokusnya, perhatiannya, bahkan ingatannya tidak di situ. Hanya menjadi kebiasaan setiap saat yang ia lakukan untuk lafaz zikir itu tidak berhenti ia ucapkan. Dan kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Boleh mengingat tanpa lafaz, boleh juga berlafaz tanpa perhatian yang utama kepada lafaz zikir yang disebutkan itu. Meskipun yang terbaik tentu saja adalah menghimpun antara keduanya. Ingat kepada Allah lalu melafazkan. Yang paling sempurna ketika beristighfar adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lalu ucapan astagfirullah, ya. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang paling sempurna adalah ketika dilafazkan juga ingat kepada yang disebut, yang dilafazkan itu. Subhanallah menunjukkan keagungan Allah. Ucapan hamdalah adalah menyadari bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Sebagai manusia, orang menyanjung, orang memuji itu adalah karena Allah, bukan karena dirinya sendiri, dan sebagainya. Jadi semua lafaz-lafaz zikir yang begitu banyak itu, yang terbaik adalah menyebut lafaz zikir atau melafazkan zikir lalu ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertinggi ya. Adapun dua yang berikutnya, mengingat tanpa lafaz atau melafazkan tanpa fokus, mana yang terbaik antara kedua itu masih menjadi perselisihan ya, di antara para ulama kita. Ada yang menyebutkan bahwa berlafaz meskipun perhatiannya tidak penuh itu lebih baik, sebab ada lafaz yang ia ucapkan, dan ada yang menyampaikan bahwa yang mengingat lebih baik, sebab itulah tujuan berzikir. Mengingat itu bisa, ingat kepada Allah itu bisa menjadi menjadi pelurus ya, menjadi controller, menjadi pengontrol kehidupan kita. Sebab tidak mungkin kita ingat kepada Allah lalu melakukan maksiat, kan tidak mungkin. Jadi ada yang menyampaikan seperti itu. Namun secara sempurna yang paling tinggi adalah menghimpun dan menggabungkan antara keduanya. Itulah sebabnya kenapa para ulama kita menyampaikan bahwa ibadah sholat adalah bentuk zikir yang tertinggi. Ibadah sholat itu adalah bentuk zikir yang tertinggi. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Ya, walaupun tidak spesifik ya, atau tidak secara langsung. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ladzikrullahi akbar." Zikrullah yang berzikirlah atau zikrullah yang paling baik, yang terbesar. Itu di awalnya disebut ibadah sholat. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah, atau untuk berzikir kepada. Mengapa ibadah sholat adalah bentuk zikir yang paling tinggi, yang paling sempurna? Karena menghimpun ketiga-tiganya. Mulutnya berlafaz dengan kalimat pujian kepada Allah,
pikirannya, hatinya, perhatiannya tertuju kepada Allah dalam sholat. Lalu setelah itu dibarengi dengan apa? Dengan gerakan. Jadi ketiga-tiganya, lisannya berzikir, perhatiannya tertuju kepada Allah, gerakan sholat itu mengondisikan dia untuk menuju atau tertuju kepada Allah. Ketika kita takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar, kan itu jelas tujuannya kepada Allah, gerakannya dengan mengangkat kedua tangan. Begitu juga dengan ketika membaca lafaz-lafaz zikir yang lain. Bahkan ketika kita berdiri dalam sholat sambil menyedekapkan ya, tangan kanan di atas tangan kiri kita, hikmahnya itu adalah supaya kita lebih khusyuk. Dia bersedekap supaya lebih khusyuk, lebih ingat kepada Allah. Tangan tidak bergerak ke sana kemari. Jadi betul-betul fokusnya atau perhatiannya adalah tertuju kepada Allah. Ketika ruku, ketika sujud, bahkan ketika sujud Nabi menganjurkan untuk banyak berdoa. Berdoalah kata Nabi di dalam sujud, karena itulah tempat terdekat antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Jadi itu bentuk zikir yang paling tinggi, yang paling sempurna. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk zikir itu ada dua. Bentuk zikir atau jenis ya. Jenis zikir itu ada dua karena bentuknya banyak, lafaz dan kalimatnya banyak. Jenis zikir ada dua. Jenis yang pertama adalah zikir yang diucapkan, dilafazkan dan ada batasannya. Berbatas dengan dengan satu ikatan. Ada batasannya. Misalnya apa? Batasan orang. Hanya diucapkan, dilafazkan oleh orang dalam kondisi tertentu, bukan oleh semua orang. Bukan oleh semua orang. Misalnya apa? Orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Zikir terbaik bagi orang yang sedang ihram adalah talbiyah. Ibu bapak yang pernah haji atau umrah tentu ingat, talbiyah itu adalah bentuk zikir yang paling bagus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah itu hanya boleh diucapkan oleh orang yang ihram. Mengapa? Sebab terbatas hanya untuk mereka saja. Selain orang yang ihram, maka tidak ada zikir itu. Zikir itu hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram. Maka orang yang tidak sedang berihram, haji atau umrah, bukan hanya tidak dianjurkan, malah tidak boleh dia mengucapkan itu. Ya. Misalnya ketika mendengar azan sambil jalan ke masjid, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bukan tempatnya dan bukan untuk dia. Lafaz talbiyah itu disyariatkan. Itu satu bentuk batasan. Batasan yang lain tempat. Sebagian tempat memang menjadi batas untuk lafaz zikir yang tidak bisa diucapkan untuk tempat yang lain. Contohnya ketika kita masuk masjid, ya, sambil membaca doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini berlaku hanya untuk masjid. Hanya untuk masjid. Dan bukan untuk yang lain. Masuk rumah ada doanya, tapi bukan itu. Maka tidak boleh ketika masuk rumah kita membaca
bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukan untuk rumah kita. Ya, tapi kan maknanya bagus. Kita minta supaya dibuka pintu rahmat. Makna bagus belum tentu benar ketika dibaca pada satu tempat yang bukan ditujukan untuk itu. Karena bisa saja orang juga mengatakan ketika masuk rumah bisa membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku baca itu kan bagus. Tapi kan doa masuk kamar kecil. Khusus ketika masuk toilet kita baca karamakumullah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak boleh dibaca ketika masuk rumah, tidak boleh dibaca ketika masuk semua kamar gitu ya, bukan toilet. Apalagi dibaca masuk masjid, bukan tempatnya sama sekali. Maknanya bagus kan maknanya itu. Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan jin. Jin laki-laki atau perempuan. Jadi dari semua jenis jin yang bisa menggoda dan bisa mengganggu. Maknanya bagus tapi bukan tempatnya. Itu zikir khusus yang berbatas tempat. Waktu juga seperti itu. Di antara bentuk zikir yang Nabi baca setelah sholat subuh itu wirid pagi ya, wirid subuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kami masuk pada waktu pagi. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami masuk pada waktu pagi dengan keadaan muslim. Dalam keadaan menjadi seorang muslim. Semuanya Nabi lafazkan, ucapkan itu pada waktu pagi. Karena memang wirid pagi. Itu berbatas waktu. Tidak boleh zikir itu dibaca pada tengah malam misalnya. Selesai sholat tahajud baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Belum. Kan malam. Jadi ada zikir yang berbatas waktu, terikat oleh waktu. Tidak dibaca pada sembarang waktu. Kapan dibaca pada sembarang waktu? Ya keliru, salah. Ini jenis pertama dari dua jenis zikir. Zikir yang berbatas oleh sesuatu. Kalau dalam istilah fikih disebut dengan az-zikrul muqayyad. Zikir yang berbatas ya, ada batasnya. Dan tidak boleh melampaui batas itu. Jenis yang kedua yaitu sebaliknya, zikir yang tidak memiliki batasan. Tidak ada batasannya. Apa maksudnya? Dibaca oleh siapa saja, dilafazkan kapan saja, di mana saja, kondisi apapun dianjurkan untuk dibaca. Misalnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi SAW untuk 4 lafaz ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hunna al-baqiyatu as-salihat. 4 lafaz inilah yang dimaksud sebagai sisa-sisa kebaikan, kata Nabi. Sisa kebaikan yang Allah sebut di surah Al-Kahfi itu. Di surah Al-Kahfi. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sisa-sisa kebaikan. Kenapa disebut sisa kebaikan? Karena tidak memerlukan persiapan khusus. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar tidak memerlukan tempat, tidak harus berwudu, tidak harus pada waktu tertentu. Jadi sambil kita berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, tidak tahu mau ngomong apa, ya udah bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
atau tahu mau ngomong tapi paham bahwa yang akan diomongkan itu adalah hal yang tidak ada gunanya, apalagi sampai dosa, maka beralih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka dari situ bisa disebut sebagai ya sisa, karena tidak memerlukan apa-apa. Ya, memang orang kadang sebut bukan dipersiapkan ya, seperti ibadah sholat atau ibadah-ibadah lainnya. La haula wa la quwata illa billah. Nabi anjurkan untuk dibaca tanpa batasan jumlah. Kata Nabi, la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Satu perbendaharaan surga, kata Nabi. La haula wa la quwata illa billah itu menjadi bekal kebaikan bagi orang di surga. Kalau ucapan tadi yang 4 itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kata Nabi, gharsun min ghurusil jannah. Gharsun fil jannah. Ini menjadi ibarat pohon di dalam surga, jadi tanaman dalam surga. Setiap kita mengucapkan lafaz itu, kita seperti menanam satu pohon di dalam surga yang tempatnya subur, tanahnya subur. Jadi semakin orang banyak mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, maka ia sudah menyiapkan taman yang indah ya, di sekeliling rumahnya di dalam surga nanti. Jadi ia sudah menyiapkan itu semua. Makanya dianjurkan untuk baca lebih banyak. Atau contoh lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada 2 lafaz zikir, kalimat zikir kata Nabi yang ringan diucapkan tapi nilainya begitu berat timbangan kebaikan nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, sangat cinta kepada 2 kalimat zikir itu. Apa itu? Kata Nabi, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih itu 1 kalimat, subhanallahi al-azim. Itu tanpa batas. Jadi siapapun boleh ucapkan, boleh lafazkan, keadaan apapun, tidak harus dalam keadaan suci, ya, berwudu, dimanapun, tidak harus di masjid, berapapun jumlahnya, tidak harus ada batas 100, 200, 1000, 2000, tidak ada. Nah, ini jenis yang kedua, dan itu bentuknya banyak, ya. Bentuk zikir yang tanpa batas itu bentuknya banyak. Makanya wajar ketika Nabi ingatkan para sang sahabat tadi itu, ya, terus jaga zikirnya. Mengapa? Karena memang banyak. Kalau sudah merasa jenuh dengan satu lafaz, ambil lagi lafaz yang lain dan dibaca secara bervariasi. Kadang ini, kadang itu. Nah, sedangkan yang memiliki batasan tadi itu, maka mengikuti batasnya. Mengikuti batasnya. Karena kaidahnya begitu. Zikir yang terikat atau zikir yang memiliki batas itu tidak boleh dipindah-pindahkan. Tidak boleh dibaca secara mutlak dan juga tidak boleh dipindahkan dengan batas yang lain atau menambahkan batas tanpa dasar sama sekali. Misalnya apa? Zikir yang memiliki hitungan atau bilangan tertentu. Tidak boleh dibuka secara mutlak atau hitungannya, bilangannya ditambah tanpa dalil yang benar. Contohnya yang kita baca setiap habis sholat itu, ya. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 99. Lalu disempurnakan 100 dengan tahlil 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cukup 100.
Nah, masing-masing 33. Masing-masing 33. Riwayat lain menyampaikan cukup 100 juga, masing-masing 25. Jadi kalau ada yang membaca itu juga boleh. Tasbih 25, tahmid 25, tahlil 25, takbir 25. 100 juga kan? Jadi subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, dan Allahu akbar 25 kali. Sama, jumlahnya 100 juga. Nah, ini ada ikatannya, ya, ada batasnya, bilangan tertentu. 25, 33. Maka tidak boleh bagi seorang untuk pindahkan atau tambahkan bilangan itu tanpa ada dalil dari Nabi secara langsung. Misalnya ada yang mau baca tasbih 40 kali, 50 kali. Daripada cuma 100, saya mau tasbih 50, tahmid 50, tahlil 50, takbir 50. Lagi pula saya kalau pulang ke rumah juga tidak kerja apa-apa, ya tinggallah di masjid. Tasbih 100, tahmid 100 selepas sholat. Boleh apa tidak? Hukumnya tidak boleh. Tapi ketika dia kerjakan, ya dia kerjakan, tapi diterima apa tidak? Nabi tidak pernah contohkan. Ya. Dan orang tidak boleh berdalih, ya kan zikir. Bagus. Dibaca lebih banyak, lebih bagus. Kaidahnya untuk yang memiliki batasan bilangan itu bukan seperti itu. Semakin tepat 33 itu semakin bagus. Sebab itulah yang Nabi contohkan. Maka tidak boleh ditambah lebih daripada itu atau dikurang dari itu. Kenapa sih harus 33? Kenapa tidak 50 aja sekalian? Tidak 100 aja sekalian? Kenapa harus 33? Jumlahnya pas lagi 33. Ya Bapak sekalian, ini kaidah umum ya dalam agama kita. Dipahami sebagai kaidah umum. Semua yang hitungan bilangan di dalam agama kita, apapun bentuk syariat dan ibadahnya itu, hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami kenapa. Kecuali kita hanya paham hikmahnya satu. Apa itu? Allah hendak menguji kita dengan ibadah itu. Semua yang bentuknya bilangan, ya, apapun. Misalnya, sholat. Ya, sholat kan ada bilangannya. Subuh 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kita ketika bertanya, kenapa sih sholat subuh harus 2 rakaat? Ya kan? Kita baru bangun tidur, lagi segar, subuh-subuh lagi, tidak ada yang ganggu. Kok cuma 2 rakaat? Sedangkan kita sudah letih, pulang dari kerja, sholat isya kok 4 rakaat? Kenapa lebih banyak pas kita sedang capek? Pas kita lagi segar cuma 2 rakaat. Maka barangkali ada orang yang mau berijtihad, dia balik. Subuh 4 rakaat, isya 2 rakaat. Boleh apa tidak? Ya dia kerjakan, silakan aja kerjakan, tapi tidak ada nilainya. Siapa yang mau beri? Dan orang tidak boleh berdalih, masa sih Allah begitu tega, kita sudah sholat tidak diterima? Ya bukan Allah yang tega, kita yang tidak memenuhi syarat. Kita yang tidak memenuhi syarat. Kan kadang-kadang kita dengar begitu, ada orang yang menggugat, masa sih orang banyak kebaikannya, tapi tidak diterima oleh Allah. Masa Allah setega itu? Bukan itu masalah. Masalahnya kita yang tidak memenuhi syarat. Allah sudah bilang ini syaratnya, dipenuhi syaratnya supaya bisa dapat nilainya. Kapan syarat itu kita tidak penuhi, lalu tidak diberi nilai oleh Allah, ya tidak boleh dong kita bilang, masa sih kita tidak diberi, kita sudah berbuat baik. Ya memang syaratnya tidak ada, tidak terpenuhi. Jadi semua yang bentuknya bilangan, wudu, karena ada bilangannya. Ya kan? Maksimal 3 kali. Sholat, apalagi tawaf. Yang paling sering digugat itu yang ini, hadis. Kalau ada, mohon maaf, seekor anjing menjilat tempat makan, ya, maka kata Nabi dibersihkan 7 kali. 1 kali memakai pasir, ya, selebihnya dibersihkan dengan air. 7.
Pas begitu Nabi katakan 7 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, ada orang yang membuat lah, kenapa sih harus 7 kan? Apalagi sekarang pakai sabun. Sabun 1 kali, pakai pasir, bilas 1 kali, selesai. Bukan itu masalahnya. Semua yang bentuknya bilangan di dalam agama kita, hanya Allah yang tahu apa rahasianya. Kita mendapat hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Allah menguji kita, mau tidak dengan bilangan seperti itu. Nah, begitu juga dengan lafaz zikir. Lafaz zikir yang dibatasi oleh bilangan, dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh apapun, yang batas-batas yang ada itu sesuai dengan dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti batasnya. Jangan dibaca secara bebas, ya, tanpa batas, atau dipindahkan batasnya. Siapa yang membaca, misalnya ya, ada orang yang gitu. Siapa yang membaca istighfar 1000 kali setiap hari, maka dapat ini, nilai ini. Nah, itu perlu dalil khusus itu. Apakah memang pernah Nabi istighfar 1000 kali setiap hari? Ya kan Nabi bilang perbanyak istighfar. Iya, perbanyak istighfar itu tidak ada hitungan khusus. Perbanyak saja. Ada orang yang 1000, ada orang yang 2000, ada orang yang 5000 dan sebagainya, terserah dia. Banyak. Karena banyak, setiap orang itu bisa berbeda. Dan Nabi hanya bilang perbanyak istighfar setiap hari. Berapa banyak? Nabi tidak batasi. Maka ketika ada yang membatasi dengan bilangan khusus, ada yang batasi dengan waktu tertentu, waktu khusus, nah itu memerlukan dalil langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2 jenis zikir, jamaah sekalian. Terakhir sebagai penutup, Nabi jelaskan begini tentang keutamaan berzikir. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau lagi baca Quran ya, perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berzikir. Lihat aja dalam Al-Quran. Setiap ada perintah untuk berzikir, perhatikan setelahnya. Akan selalu ada kata kathir. Kata kathir. Kathir artinya banyak. Kathir artinya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Semua perintah untuk berzikir atau menyebutkan sifat orang yang berzikir selalu diikuti dengan kata itu, kata katsir. Mengapa? Karena zikir itu sifat utamanya memang adalah diperbanyak. Diperbanyak. Jadi tidak orang membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudahlah cukup. Tidak. Memang anjurannya untuk lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak, lebih bagus tentu untuk jenis yang kedua yang kita sebut tadi itu, ya, yang memang tidak ada batasnya, atau bentuknya lafaz lain yang diucapkan lagi. Nah, itu menunjukkan banyak. Nah, berkaitan dengan hal ini, bahwa setiap perintah untuk berzikir itu diikuti dengan sifat perbanyaklah, seringlah ucapkan, jagalah, dan sebagainya itu, datang beberapa orang sahabat dulu kepada Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang kurang mampu, ya, kurang mampu. Kalau dalam hadis disebut dengan masakin, kaum orang-orang miskin. Jadi kaum fuqara, kaum miskin. Datang ketemu Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya sudah menghimpun semua pahala ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang bisa kita dapat kecuali mereka sudah dapat semua. Kata Nabi, maksudnya apa? Kaifa dzalik? Maksudnya apa? Kata para sahabat ini radhiyallahu anhum, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka sholat seperti kita juga sholat. Kita orang-orang kurang mampu sholat, orang-orang kaya juga sholat. Puasa, kita puasa, mereka juga puasa. Tapi giliran mereka bersedekah, karena punya uang, kita tidak punya. Kita tidak bisa. Mereka berhaji, kita tidak bisa. Jadi lebih banyak. Pahala yang mereka himpun itu lebih banyak. Semuanya sudah mereka kumpul ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada mereka,
kalau saya ajarkan satu amalan untuk kalian bisa menandingi, ya, menandingi atau menyamai orang-orang kaya dengan pahalanya itu, mau tidak? Karena mereka datang kepada Nabi itu memang bukan dengan maksud untuk menggugat. Maksudnya, kenapa sih kita miskin? Mereka kaya, coba kita kaya sama dengan mereka, kita juga bisa. Bukan itu maksudnya, mereka tidak menggugat kondisinya. Jadi mereka tidak menggugat kondisi mereka di hadapan Nabi, bukan. Yang mereka inginkan adalah itu yang Nabi tawarkan. Ada tidak amal kebaikan yang kami lakukan, bisa lakukan, supaya nilainya itu sama dengan ini. Walaupun mereka punya harta dan mereka bersyukur dengan harta itu dengan ibadah, nilainya besar, ada tidak amalan yang bisa menyamai, karena kami tidak bisa kayak begitu. Maka ketika Nabi tawarkan itu, mereka bilang, bala ya Rasul, justru itu yang kami mau. Kata Nabi, gampang. Tusabbihunallaha dubura kulli salatika thalathan wa thalathin. Yang amalan zikir habis salat itu, zikir 33 tasbih 33 kata Nabi. Setiap selesai salat kamu zikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, cukupkan tahlil 1 kali 100. Itu yang kamu baca untuk bisa menandingi orang-orang kaya dengan amalan. Gembira. Mereka pulang dari rumah Nabi itu gembira betul, alhamdulillah. Ini tidak perlu duit. Kan tidak perlu duit. Setiap selesai sholat tidak perlu duit, cukup zikir aja, cukup. Bisa sama. Dan mereka saling berpesan, jangan bilang-bilang yang lain. Jangan bilang yang lain. Beberapa waktu berikutnya datang lagi sama Nabi, ya Rasulullah. Orang kaya juga tahu. Dan mereka juga lakukan. Orang kaya juga tahu. Dan mereka juga lakukan. Maksudnya apa lagi? Kita sudah lakukan. Kita mau tanding. Ternyata mereka juga lakukan. Berarti lebih tinggi lagi dari kita. Apalagi? Nabi hanya tersenyum. Tidak ada lagi. Nabi hanya tersenyum mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya mau bagaimana, memang mereka punya kelebihan. Nah dari situ para ulama berbeda pendapat. Siapa sih yang paling afdol? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Yang mana kira-kira lebih afdol? Kaya bersyukur, dia pakai kekayaannya untuk banyak beramal, ya kan? Atau orang miskin yang ya sudahlah, bismillah, nggak bisa kaya juga, sabar. Sabar maksudnya tidak tinggalkan ibadah, karena ada juga orang sabar, orang miskin yang tidak bersyukur. Sudah tidak sabar, tidak bersyukur. Sudah miskin, tidak sholat, tidak puasa, ya kan? Judi online. Sudah tahu dirinya miskin, masuk judi. Itu ya kira-kira kita bisa bayangkan. Ini ya Allah, bawa apa nanti ke akhirat? Sudah tidak ada. Tidak harta juga dia dapatkan di dunia, tidak juga di akhirat dia siapkan diri dengan baik. Diajak sholat, tidak sholat saja tidak dapat duit. Ya memang ini terbalik. Ya kalau kita kan ibadah, ya mudah-mudahan dapat rezeki dengan ibadah itu kan. Allah buka rezeki. Kalau sebagian orang tidak begitu. Jadi ya itu tadi para ulama ada yang bilang ya orang kaya yang bersyukur lebih bagus. Orang miskin yang bersabar sebagian bilang lebih bagus. Kenapa? Nabi pilih jadi orang miskin. Nabi milih jadi orang miskin. Soalnya bukan Nabi bilang jadi miskin. Nabi pernah berdoa menjadi orang miskin. Dan memang Nabi habiskan hartanya ya sampai ketika sudah akhir hidup ya Nabi sudah tidak punya apa-apa lagi. Nabi pernah berdoa gini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya menjadi orang miskin, wafatkan sebagai orang miskin, dan kumpulkan bersama dengan orang-orang miskin. Itu karena perhatian Nabi kepada orang-orang kurang mampu. Dan ya kalau kita janganlah doa begitu. Mengapa? Karena Nabi doa begitu ada maksudnya, ada tujuannya. Apa hikmahnya?
Nabi sengaja memilih hidup begitu sederhana supaya bisa dicontoh oleh semua kalangan. Ya. Kalau Nabi hidupnya sederhana, orang sederhana, orang miskin juga bisa contoh Nabi kan. Tapi kalau Nabi hidup, ya Nabi mempertahankan semua harta yang beliau miliki, orang miskin nanti bilang, gimana caranya contoh? Ya memang Nabi orang kaya. Nah kalau kita kan tidak. Iya kan? Kita mau miskin, mau kaya, orang juga tidak contoh. Jadi tidak perlu ketika minta, ya Allah jadikan seorang miskin. Belum tentu Anda sabar. Seperti juga ketika minta, ya Allah jadikan saya orang kaya. Belum tentu Anda bersyukur. Lebih bagus minta, ya Allah berikan saya yang terbaik. Yang saya bisa lalui. Mau diberi kekayaan, alhamdulillah supaya bisa bersyukur. Mau diberi kemiskinan, alhamdulillah supaya bisa bersabar. Itu yang paling penting. Ya. Jadi ya minta harta supaya jadi orang kaya supaya bersyukur, ya minta kesabaran ketika diberi ujian. Ya, kemiskinan menjadi salah satu bentuk ujian. Yang sekalian saya muliakan, inilah kajian kita pada subuh hari ini, hari terakhir juga. Hari libur juga kan ya? Tidak apa-apa lama-lama tinggal di masjid. Daripada pulang ke rumah, yang mau diskusi silahkan kita lanjut, yang tidak juga tidak apa-apa, silahkan. Terakhir sebagai penutup, saya ingatkan hadisnya begini. Ada satu hadis Nabi yang bilang, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruh kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan antara orang yang suka berzikir dan yang malas berzikir adalah ibarat orang hidup dan orang mati. Jauh kan perbandingannya. Jadi orang yang suka berzikir itu Nabi bilang orang yang hidup. Orang yang malas berzikir Nabi bilang orang yang mati. Jadi jauh ya. Jaraknya jauh. Hanya dengan zikir dan tidak zikir itu. Mengapa orang yang zikir itu hatinya hidup? Hatinya hidup. Orang yang malas berzikir, apalagi sampai nauzubillah takabur, ya, tidak perlu zikir-zikir segala macam, maka ya hatinya juga akan kayak begitu, mati, keras. Dan orang yang hatinya mati, meskipun fisiknya hidup, susah ada harapan. Tidak harapannya mau apa yang menghidupkan orang itu adalah hatinya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian La ilaha Ustaz sejak kemarin dan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Ibu juga bisa di atas, nanti ada yang bisa di atas. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat tertarik sekali substansi yang dibahas oleh Ustaz masalah zikir. Nah, yang saya mau tanyakan di sini singkat saya Pak Ustaz. Apakah memang zikir itu ya dalam hal ini yang disebut oleh Nabi? Ya maksud saya ini zikir yang berjamaah Ustaz. Zikir yang berjamaah yang perkara yang dilakukan oleh imam. Apakah itu zikirnya imam itu bisa mengcover jamaahnya? Ya, apalagi kalau dilepaskan atau dijalankan. Terima kasih Ustaz. Itu satunya. Baik. Bahwa Nabi SAW pernah menjaharkan lafaz zikir setelah sholat, iya. Nabi jaharkan. Nabi ucapkan subhanallah. Nabi ucapkan Allahu Akbar. Malah sebagian sahabat bilang, kami, apalagi yang sholat di bagian belakang, kami tidak tahu sholat sudah selesai sampai mendengar Nabi ucapkan lafaz takbir. Jadi bahwa Nabi pernah menjahar, ya, mengangkat suara ketika mengucapkan lafaz-lafaz zikir itu adalah benar. Namun apakah Nabi memimpin zikir itu sehingga orang semua ikut, apalagi sampai disenandungkan? Nah, itulah yang saya wallahu alam belum pernah temukan riwayatnya. Jadi kalau memimpin, ya
Belum ada riwayat yang saya tahu ya, wallahu a'lam. Mungkin yang lain ada yang tahu, tapi saya sendiri tidak pernah dapatkan. Nabi menyebut itu secara jar adalah untuk dicontoh. Jadi orang masing-masing berzikir. Kalau untuk mewakili jamaah tentu tidak. Imam tidak mungkin lah. Tidak mungkin satu orang berzikir lalu mewakili yang lain. Tidak, karena zikir itu adalah ibadah personal. Ibadah personal, ya. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada? Ada ibu di atas, ada yang di atas. Ibu-ibu, sama pertanyaannya, berarti sama juga jawabannya. Baik, kalau sudah lagi. Ini yang paling banyak pahalanya ini. Masya Allah, banyak upayanya. Kiri kanan. Ya, Ustaz. Tadi Ustaz katakan Rasulullah SAW Allah dijadikan miskin supaya menjadi contoh bagi umatnya. Cuma saya pernah dengar Nabi ketika berdagang awalnya. Iya. Berdagang, ya istilahnya berdagang itu punya duit. Yang sukses. Yang sukses. Kedua, istrinya jadinya. Oh iya, iya. Iya. Menurut hikayat ya seperti atau seperempat kekayaannya itu. Iya. Jadi tolong dijelaskan kenapa sampai dia miskin Rasulullah. Saya tahu menjadi contoh bagi semua, apalagi yang khalifah dan terkaya itu Utsman. Ya. Saya pikirkan dari beberapa ceramah yang saya dengar, jadilah umat Islam yang bisa mengayomi semua umat, bagi mampu. Iya. Kita berusaha ke sana. Itu orang kaya. Kalau dijelaskan. Baik. Nabi itu orang kaya. Nabi minta untuk dijadikan sebagai orang miskin, supaya semua aktivitas beliau dicontoh oleh orang miskin. Tapi Nabi sendiri orang kaya. Ya memang Nabi saudagar, Nabi pedagang awalnya ya, dan disupport penuh oleh Bunda Khadijah seperti yang Bapak sampaikan. Nabi itu orang kaya, kendaraannya saja banyak. Kendaraan Nabi itu 3, jadi kuda, onta, keledai. Kudanya itu bukan satu, kudanya Nabi dalam satu riwayat disebut ada sampai 15 ekor, dan semua kendaraan. Jadi bukan hanya piaraan, memang kendaraan. Onta Nabi onta yang paling bagus. Salah satu onta, dan bukan cuma satu. Kan orang dulu kendaraannya itu hewan kan? Hewan. Onta Nabi yang paling bagus namanya Al-Qaswa. Dan setiap kendaraan Nabi itu diberi nama. Ada namanya. Onta Nabi yang paling bagus, itu yang pakai Nabi hijrah namanya Al-Qaswa. Kenapa? Orang paling tinggi. Paling tinggi. Jadi Nabi orang kaya, hartanya Nabi banyak. Cuma sebelum Nabi wafat, habis hartanya. Jatuh miskin. Kenapa jatuh miskin? Bukan karena Nabi sudah tidak berdagang, tidak. Tapi Nabi menghabiskan semua uangnya memang untuk sedekah kepada orang. Untuk sedekah. Di salah satu riwayat disampaikan, Nabi duduk di masjid gini, kayak gini, sama sahabat lagi bercengkerama. Tiba-tiba masuk seorang Arab Badui. Langsung dalam masjid. Yang namanya Arab Badui tidak ada sopan santunnya. Langsung aja maju. Maju ketemu Nabi dan ya mohon maaf, dia pegang leher bajunya Nabi dan diangkat. Nabi diri sampai berdiri, Nabi diangkat itu. Sahabat-sahabat semua sudah pada mau pukul, kata Nabi, jangan dulu. Kita mau dengar apa maksudnya dia. Dia bilang, ya Muhammad, atini min malillahi alladzi ataka. Berikanlah apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Harta yang Allah berikan kepadamu bagi sama saya. Saya ini orang miskin, saya tidak mampu. Maksudnya kan Anda bisa langsung ngomong aja begitu, tidak harus sampai ceki orang. Ya kan? Sampai berbekas. Dia mengatakan sampai berbekas itu dicuci. Nabi mengatakan gampang, ayo sini. Nabi aja masuk rumah. Ayo masuk rumah.
Masuk rumah Nabi, kan rumah Nabi di samping masjid pas. Kan? Masuk rumah, Nabi bilang begini, semua harta mewah, benda-benda mahal yang kamu dapat silakan ambil. Ambil saja yang kamu mau. Wih, gembira dia. Pas dia lihat keliling matanya rumah Nabi, tidak ada apa-apa. Tidak ada, cuma 2. Periuk, panci, dengan piring yang beliau pakai makan dengan. Kan istri Nabi lebih dari 1 kan ya. Rumah Nabi itu bilik-bilik di samping Masjid Nabawi, jadi beratur ke belakang. Makanya disebut hujurat. Jadi hujrah-hujrah, bilik-bilik, ruangan per ruangan. Tidak ada yang dia dapat. Dia mau ambil apa? Tidak ada. Mau ambil piringnya orang, nanti makan pakai apa? Apalagi pancinya, masak pakai apa? Tidak ada panci lagi. Akhirnya dia bilang apa? Jazakallahu khairan. Dan terima kasih. Kamu sudah memberikan kepadaku apa yang aku inginkan. Maksudnya dia mau contoh itu. Dia merasa, ternyata saya sama dengan Nabi, tidak punya apa-apa. Nabi bilang begini, kamu sudah dapat apa yang kamu inginkan? Katanya sudah ya Rasulullah. Nabi bilang kalau gitu kita keluar. Kalau saya tanya kamu bilang sudah dapat. Mengapa? Karena tadi itu mereka sudah mau pukul itu. Pas keluar Nabi tanya bagaimana? Kamu sudah dapatkan apa yang kamu? Dia bilang sudah ya Rasulullah. Jazakallahu khair. Sahabat langsung pada diam. Jadi harta Nabi SAW pada akhir hayatnya itu memang habis. Habis untuk apa? Habis untuk jihad, habis untuk dibagi kepada orang, habis untuk sedekah. Ya, dan Nabi kalau bersedekah tidak main-main. Nabi kalau bersedekah tidak main-main, tidak pakai hitung-hitungan. Itu sudah pernah sebut itu kan. Nabi pernah bersedekah dengan hewan kambing. Waktu itu Nabi sedang dapat harta kambing 1 lembah. 1 lembah, bukan 1 ekor 2 ekor, 1 lembah. Jadi Nabi dapat waktu itu harta antara 2 gunung di kota Madinah, dari bukit kecil itu lembahnya besar. Itu kambing semua di situ. Itu untuk Nabi, bagian untuk Nabi dari 1 perjalanan jihad. Nabi yang punya. Nabi datang ke sana, lihat masya Allah banyak begitu. Tidak tahu berapa ekor, ratusan ekor di situ. Datang seorang dari suku luar Madinah, dari Bani Daus. Nama sahabat itu Amru bin Tufail, kepala suku Bani Daus. Datang kota Madinah, bertemu dengan Nabi, ngobrol. Nabi aja masuk Islam, dia masuk Islam. Sebelum dia pulang, Nabi bilang sini, bawa. Nabi bawa naik ke atas bukit itu, Nabi bilang, kamu lihat semua kambing di sini? Dia bilang, iya. Kata Nabi, itu sedekah untuk kamu. Silahkan bawa pulang semua. Ya Rasulullah, Anda ini melecehkan saya? Kata Nabi, tidak. Memang ini untuk kamu semua. Silahkan bawa pulang. Dan masya Allah, dibawa betul semuanya. Dibawa betul. Tidak ada yang dia tinggal, masya Allah. Dia bawa semua. Kan orang di kampungnya jadi bingung kan? Ini dari mana bawa kambing banyak begitu? Ratusan ekor. Dia bawa semua masuk kampungnya. Pas sampai di kampung tanya sama orang, Anda dari mana kok bawa kambing begitu banyak? Dia bilang, subhanallah. Saya habis ketemu dengan orang yang kalau bersedekah tidak pernah hitung-hitungan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan itu Nabi membujuk mereka ini masuk Islam, satu kampung itu masuk Islam semua. Itu yang Nabi lakukan alaihissalam. Jadi ya wajar. Dan doa itu Nabi ucapkan memang pada akhir hayatnya, pada akhir-akhir ya Nabi SAW. Ya begini, ada orang yang berdoa miskin tapi Allah kasih kaya. Iya kan? Maksudnya ya setiap orang harus siap-siap untuk kaya. Karena bisa saja kita minta, ya Allah miskinkan saya, ternyata diberi oleh Allah kekayaan. Kenapa? Allah lebih tahu kalau orang ini punya harta, maka banyak manfaat yang dia bisa bagi. Dan itulah yang selayaknya orang di antara kita yang punya harta. Berkah harta kita itu ketika dimanfaatkan oleh orang lain. Itu namanya berkah. Itulah berkahnya itu. Masalahnya adalah semakin harta itu dikeluarkan sedekah, semakin banyak yang kembali. Lihat orang-orang Islam yang kaya itu. Ya, sedekahnya banyak. Tapi setiap dia bersedekah, yang kembali lebih banyak lagi. Itu yang dipakai oleh Utsman bin Affan yang kita sebut tadi. Itu beliau pakai. Jadi setiap beliau bersedekah, kembali lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala memilih dia untuk menjadi orang kaya supaya manfaatnya bisa lebih banyak. Nah begitu, jadi
tidak bertentangan bahwa oh, kok Nabi minta hidup miskin dan pada akhirnya miskin. Tidak bertentangan. Nabi orang kaya. Nabi orang kaya. Kalau tidak percaya baca dalam buku biografi Nabi. Imam Ibnu Qayyim sebut itu dalam buku biografi tentang Nabi. Ya, bagaimana harta kekayaan Nabi SAW pada awal beliau berislam. Dan Ibunda Khadijah itu support penuh. Sayangnya kan Ibunda Khadijah wafat masih di Mekah kan. Tahun 11. Tahun 11 kenabian beliau sudah wafat. Tapi hartanya kan semua untuk Nabi. Dan anak-anaknya, putra-putrinya. Ya memang penuh. Bunda Khadijah salah seorang bukan hanya orang kaya saya, tapi salah seorang terkaya di kota Mekah. Tidak semua pedagang sukses di kota Mekah itu punya rombongan dagang. Tidak semua. Kenapa? Karena itu kan biayanya besar. Biayanya besar itu. Siapkan kendaraannya saja banyak kan. Dan Ibunda Khadijah yang punya salah satunya itu rombongan dagang. Tidak banyak. Justru Ibunda Khadijah tertarik kepada Nabi karena Nabi pernah pimpin rombongan dagangnya yang kita sebut kafilah itu ya. Kafilah dagang. Justru Ibunda Khadijah tertarik karena Nabi pernah pimpin itu. Ibunda Khadijah tertarik karena kejujurannya. Karena kejujurannya. Jadi anak-anak muda yang masih jomblo, jujur saja. Insya Allah banyak perempuan kaya yang akan, ya kalau dikenal, kenal. Tapi tidak apa-apa tawarkan diri. Saya pegang tokonya misalnya begitu ya. Mudah-mudahan. Allahu a'lam. Masih ada? Cukup ya? Sudah terbit matahari juga kan ya? Saya kira cukup sekian dulu kajian kita untuk subuh ini. Insyaallah untuk subuh ketiga dan subuh keempat akan dimulai seperti ini dan insyaallah yang akan mengisi subuh ketiga dan subuh keempat nanti Ustaz ini Haji Said Abdul Salam nanti pembahasannya akan disampaikan. Sekian yang sempat kita ikuti. Subhanallah wa bihamdihi. Insyaallah kita akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.